kan sampai akhirnya orang bisa bilang gila, lu mah hoki, lu umur 23 udah bisa jadi CEO, kenal sama orang dan lain, lu ya lu mah hoki aja, ya ya emang hoki. Ya tapi kan kalau hoki tanpa ada persiapan, kesempatannya nggak akan datang gitu. Oke, ini saya mau mundurin sedikit. 2016 saya jualan jersey KW. Ini kalau dulu dulu masih pada pakai ini gak ya? Line ad gak ya? Ada yang pakai line ad nggak ya dulu ya? Mungkin boleh di komen kali. Kan dulu kayak zaman-zaman line ad. Terus sebelum Tokopedia rame nih. Nah ini ada fans MU, sorry bro. Gue fans Chelsea. Oke, nah dulu ya Pak Hafiz. Kayaknya zaman-zaman kita ya Pak Hafiz ya. Dulu ada namanya line ad lah. Ini Tokopedia dulu belum rame. 2016 saya udah pakai Tokopedia di saat orang-orang belum mengadopsi Tokopedia. Yang saya lakukan adalah saya bikin line ad, saya jualan jersey, saya ajak collab, kan dulu biasanya banyak komunitas-komunitas bola gitu ya. Saya ajak collab komunitas bola untuk saya giveaway itu di sana. Saya ngasih jersey-jersey KW modal paling 75.000 gitu. Modal saya 75.000, saya pasang harga di 150, margin 100% lah. Gross gross 50% lah kayak gitu. In that time, saya udah punya 60.000 followers dan ya udah omsetnya lumayan gitu. Saya jualan jersey KW. Tapi ya udah, saya jualan jersey KW aja lah waktu itu. Terus kita geser lagi, 2019 saya jualan gantungan kunci. Saya dulu suka motoran. Dulu zaman-zaman kalau tahu Harald Arkan, apa Jody Motovlog, apa dan lain-lain, itu kan tahun 2019 2020. Itu kan rame ya motor-motoran. Nah, saya bikin jualan gantungan kunci nih kayak merchandise motor gitulah. Waktu itu saya bikin di tukang bordir sebelah komplek, harga 15.000, ini saya jual 40.000. Ya, saya cuan lumayan banyak lah. Oke. 2022 biasa lah ya, anak kuliahan kan kayak tadi Bu Sri bilang, biasanya anak kuliah ini nggak pinter eh, ngatur waktu. Kita ambisinya terlalu besar, tapi kita nggak ngelihat kaliber kita ini sebesar apa gitu. Saya waktu itu buka kelas saham bareng teman-teman. Jadi ini semua partneran. Saya buka kelas saham sama teman-teman sekitar berlima. Terus saya bikin clothing brand di tahun yang sama bersama teman-teman juga berempat. Dan saya bikin produk olahan durian. eh itu juga berpartneran sama pabrik durian lah, kayak gitu. Iya, anak kuliah dengan ambisi besar waktu itu, eh pengen banget kayak cobain semuanya lah, kayak gitu. Cuma pertanyaannya, dari bisnis yang udah jalan tadi dan lain-lain, itu gimana hasilnya? Karena kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin sustainability. Karena kalau misalnya bisnis yang tidak berjalan panjang, ya itu namanya bukan bisnis pada akhirnya. Itu cuma testing proposal mungkin, kayak gitu. Nah, saya gagal. Saya jujur aja 2016, 2019, 2022 ini gagal habis-habisan. Toko online jersey itu tutup karena saya nggak ngikutin perkembangan teknologi. Saya nggak masuk ke Tokopedia karena saya pikir waktu itu line ad sudah cukup kuat secara komunitas. Ternyata nggak. Ternyata semua bergeser ke Twitter, semua pakai Tokopedia. Orang udah tahu bahwa saya ngambil di Tokopedia, kayak gitu. Gantungan kunci juga tutup karena saya lack of innovations banget in that time. Saya masih pakai bordir yang kalau kena hujan itu basah, dan zaman dulu, setelah zaman bordir itu orang udah pada pakai karet karena lebih lebih premium dan lain-lain lah gitu. Jadi ya udah barang yang nggak keluar pada akhirnya setelah 1 tahun lah barang yang nggak keluar, terus ya udah akhirnya tutup. 2022 itu semua bisnisnya tutup. Tapi di sinilah, ini kata-kata nggak apa-apa gagal karena di saat gagal tuh waktunya belajar. Jadi waktu 2022 itu semua bisnis saya tutup, kelas saham tutup, clothingnya tutup, uh, duriannya tutup, karena tidak semua orang tuh bisa jadi partner. Ini yang biasanya terjadi ke anak-anak kuliah, ke teman-teman kuliah. Saya akui aja. Karena waktu pas kuliah kita punya teman dekat, oh ya teman nongkrong, teman kos, yang biasanya nongkrong sampai jam 2 pagi, apa ke itu tuh ke teras di jalan mana tuh. Ya pada nongkrong ke sana lah gitu. Terus kita ngerasa kayaknya kita punya punya connections yang bagus deh gitu. Kenapa kita nggak bikin bisnis bareng? Nah, dari sana. Karena biasanya kalau misalkan kita temenan, kita nggak ngelihat
sisi dari critical thinking dia, at least untuk kita ngomongin bisnis kayak gitu. Nah, itu yang terjadi ke saya. Karena pada akhirnya, oh, orang yang nggak komitmen, orang yang nggak bisa bagi waktu, ternyata kalau untuk hal-hal serius nggak bisa pilih prioritas. Pada akhirnya di situ kita bisa melihat, oh, oke, berarti nggak semua orang bisa jadi partner. Nah, ini buat teman-teman yang mau start bisnis, benar-benar harus pilih banget partnernya itu bakal kayak apa atau siapa atau punya kredibilitas kayak gimana. Karena lebih baik kehilangan partner daripada udah jadi temen, jadi partner, habis itu kehilangan dua-duanya. Kayak gitu. Oke, ini saya next. Nah, 2022 semua bisnis saya tutup. Saya jujur aja waktu itu modal 2022 keluar paling 4 jutaan lah duit pribadi. Itu nabung dari berapa tahun dari hasil-hasil usaha. eh Tutup ya buat anak kuliah 4 juta gede lah ya. 4 juta gede. Terus akhirnya saya pikir saya meragukan diri saya sendiri lah waktu itu. Cuma ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Cuma waktu saya meragukan diri saya sendiri, saya pikir ya udahlah, kayaknya saya pengen belajar sesuatu yang beririsan dengan bisnis, tapi tidak di dalam bisnisnya, which is itu consulting. Waktu itu saya ngeliat di Instagramnya Raymond Chin, dia lagi bikin open recruitment, saya daftar. Surprisingly, saya keterima waktu itu. Saya masuk intern di Sevenpreneur, consulting grupnya Raymond, eh, dan disinilah saya mulai networking. Karena apa ya? Gini, ada kata-kata di mana kita itu bisa bermimpi. Gini, kita bisa set mimpi itu adalah sorry sorry sorry. Ntar kata ketiga nih. Oh gini, mimpi kita itu mencerminkan sebagaimana orang yang kita kenal atau dekat bisa mencapai mimpi tersebut. Contoh misalkan, contoh ya, orang-orang yang di lingkungan, let's say lingkungan yang kurang baik, biasanya anak-anaknya akan bermimpi bahwa yang mereka bisa capai adalah seperti orang yang ada di lingkungannya. Let's say misalkan di lingkungan yang sangat-sangat terbelakang, yang isinya mungkin teman orang-orang ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu layak, biasanya dia akan ngelihatnya ke situ. Tapi ketika kamu punya network yang jauh lebih tinggi, kamu akan ngerasa, oh, ternyata mimpi itu bisa tinggi ya, gitu. Ternyata mimpi untuk jadi kayak dia itu bisa banget ya, gitu. Nah, saya dapat hal ini saat saya ngelakuin intern. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang eh, ngerasa kok kayak network gue kurang ya, kok kayaknya network gue nggak ini ya, nggak valuable ya. Satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan adalah ini, showing up. Contoh, ini di sini ada, saya tahu di sini ada Rama. Rama ini angkatan 2000 berapa dia ya? 2022. Ini kalau teman-teman cari pasti ada. Ini boleh komen mungkin Rama. Oke, ini dia. Ini Rama. Ini angkatan 22. Saya kenal Rama ini tahun 2022. Jadi dia waktu itu baru masuk, benar-benar maba. Saya diminta untuk mentoring kelompoknya. Oke, saya datang mentoring kelompoknya. Rama ini itu udah bawa kamera, terus bawa gimbal DJI, sama bawa tape on. Yang sebenarnya saya rasa kayak itu too much deh untuk anak maba yang mau wawancarain ininya, mentornya in that time gitu. Cuma yang saya tahu adalah, wah ini anak potensial. Dia mau effort, bos, gitu. Sekarang kalau misalkan Rama in that time tidak melakukan hal tersebut, dia nggak akan saya notice. Nah, for your information, Rama ini sekarang tangan kanan saya di Sombong. Dia yang bantuin saya tektokan campaign dan lain-lain tuh sama Rama, gitu. Kalau kalau ngomongin gaji Rama, berapa kalinya UMR Jogja lah, gitu. Nah, tapi di sini saya mau ngasih tahu bahwa the power of showing up untuk kita tebar pesona, untuk kita SKSD, kita sok kenal aja, kita sok iye.
it's totally fine. Karena dengan cara seperti itu, kamu bisa dinotis oleh orang-orang yang pada akhirnya kita nggak pernah tahu bisa bawa kita ke tempat yang seperti apa, gitu. Dan in that time, saya nanya ke Rama kan, Ram, kok kamu bawa kayak gini gitu? Terus dia bilang, oh iya ini kebetulan punya agensiku. Aku punya agensi dan udah mulai ngerjain kayak waktu itu apa kayak wedding 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 apa namanya dokumenter apa dan lain-lain gitu. Kan saya juga punya agensi in that time. Terus saya bilang, oh ya udah Ram. Terus kalau misalkan ada project klien di Jogja, gue lempar ya, gitu. Just because dia showing up, dia show off, oh ya dia tebar pesona, dia dia nunjukin bahwa dia punya kelebihan ini, gitu. Nah, ini terkadang yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang karena satu dia malu, dua dia takut dianggap aneh sama orang, tiga dia ngerasa itu terlalu berlebihan nanti orang ngelihatnya dia sombong apa dan lain-lain. Kan pada akhirnya kita mau menyelamatkan diri sendiri dan kita mencari opportunity sebanyak mungkin. Sekarang kalau misalkan saya nggak approach Pak Hafiz, Pak, ayo dong kita bikin acara, saya kangen nih sharing-sharing gitu. Kan nggak akan ada ini. Kan saya nggak mungkin ngomong di sini, gitu. Nah, itu power of showing up. Approach orang yang nggak dikenal. Saya di sini ada yang tahu David Noah nggak ya? David Noah Saham. Mungkin boleh di komen. Ada yang tahu nggak ya David Noah Saham? Dia ya dia KOL lumayan lumayan terkenal lah. Oh ya, tahu Idris tahu, Fakih tahu. Oke, saya tuh kenal deket lah sama David Noah. Saya udah beberapa kali main ke rumahnya, kita beberapa kali makan bareng. Cuma karena cuma karena saya punya second account di Instagram. Itu saya sering nge-replay story-nya, kita ngobrolin saham. Cuma gara-gara kayak gitu. Terus setelah itu saya undang dia waktu saya ngejabat jadi presiden KSPM. Kita undang dia untuk jadi pembicara di UPN. Setelah itu saya jadi teman dekat sama dia. Cuma karena berawal dari second account yang dia nggak tahu saya siapa, kita sering balas-balasan. Saya sering nge-replay story-nya. Terus kita DM-DM-an gitu. Jadi the power of showing up tuh sebesar itu. Nah, ini yang perlu ditanamin ke teman-teman. It's okay. It's okay buat kita tebar pesona. Nggak apa-apa kok kita nunjukin so iye. Oh iya, gue pernah ngerjain project ini. Gue pernah jadi Astus. Waktu itu kita ngerjain apa research market Jogja apa dan lain-lain. Nggak apa-apa banget gitu. Mungkin orang-orang bakal bakal ngeliat, ya lu mah flexing aja. Kan tapi yang kita mau cari adalah opportunity yang lebih besar daripada apa yang udah kita punya sekarang. Kayak gitu. Nah, ini juga saya suka quotes ini. Your network is your net worth. Karena ketika kamu kenal, contoh ya, contoh kayak Pak Hafiz. Kan Pak Hafiz ini kan nasabah prioritas ya. Dan kalau misalkan, kalau misalkan orang-orang anggaplah ada di lingkungan yang oke, gajinya UMR, habis itu mungkin yang dia tahu oh ya 10 juta per bulan itu udah gede kok, 5 juta per bulan itu udah gede kok gitu. Ya mungkin dia ketika nanti dia membuat planning, ya udahlah gue pengen dapat gaji 8 juta sebulan gitu. Ya apakah itu salah? Enggak, itu nggak salah. Tapi ketika kamu punya cita-cita, ketika kamu punya standar kayak oke gue harus punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan gue sekarang, ya it ain't enough kayak gitu. Saya pernah ada cerita, saya kenal deket sama direktur JNE. Saya waktu main ke rumahnya sama sama teman saya, dia bilang gini, gaji 10 juta 20 juta itu sebenarnya udah cukup untuk satu kalau misalkan anak mau kuliah. Dua, kalau misalkan anak oke tiba-tiba mau masuk ke dokteran gitu. Oh ya udah, itu cukup. Tapi ketika kamu ngomongin hal yang jauh lebih besar, contoh misalkan tiba-tiba anak, Pak pengen jadi pilot. Wah, itu kan udah sesuatu hal yang berbeda lagi. Sekarang kalau misalkan ini khususnya buat cowok-cowok ya. Ini khususnya buat cowok-cowok nih. Dan ya mungkin cewek-cewek juga tapi ini akan lebih berat ke cowok-cowok. Sekarang bayangin, kalau misalkan anak kalian ya, anak yang tidak diminta untuk dilahirkan, tiba-tiba ngomong ngomong ke kalian, "Pak, saya mau jadi dokter. Biayanya sekian sekian sekian." Terus
Kan kita cowok ininya gede ya, egonya besar ya. Terus kalian harus ngomong gini ke anak kalian. Sorry ya, nak, kita kamu nggak bisa jadi dokter karena bapak nggak ada uangnya. Itu sesakit apa? Gitu. Sekarang you nggak bisa membantu anak anak you untuk mencapai cita-citanya just because you're not effort enough gitu. Just because kamu nggak mempersiapkan segalanya dengan lebih effort gitu. Itu kan sesuatu yang berat juga buat cowok. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang networknya kok kayaknya kerjaannya cuma nongkrong, ya anak-anak kuliahan mungkin dugem, habis itu eh, ngapain lagi? Ya nongkrong sampai pagi, main ML, push rank, dan tidak pernah ngomongin sesuatu yang sifatnya lebih serius untuk 5 tahun ke depan. Nggak perlu ditinggalin, nggak apa-apa, tapi cobalah untuk cari network yang bisa ngakomodir kamu untuk jadi sesuatu yang lebih baik, kayak gitu. Karena ya ini sesuatu yang penting banget sih. Kalau misalkan anggaplah kamu tidak berkuliah dan tidak kenal Pak Hafiz, ya mungkin yang kamu lihat hanyalah sebatas itu aja gitu kan. Tapi ketika kamu kuliah dan kenal Pak Hafiz, kamu bisa mikir, oh ternyata di umur segitu bisa jadi nasabah Pinotos itu mungkin kayak gitu. Dan itu yang perlu kalian pelajarin. Apa yang Pak Hafiz lakuin, patternnya kayak apa untuk bisa jadi kayak dia juga gitu. Oke, ini dia yang ketiga. No risk no Lambo. Ya biasanya ada quote gitu lah. No risk no Porsche ya kayak gitu lah. Banyak banget dari kita eh, itu nggak mau ngambil resiko karena satu kita udah anxious duluan, dua kita ngerasa itu nggak worth, tiga eh, apa ya, tiga kita udah skeptis duluan kayak gitu. Tapi one thing yang pasti adalah risiko itu kan akan selalu ada. Kamu mau dimanapun itu selalu ada. Yang bisa kita lakukan, apalagi kita kuliah manajemen ya, adalah manajemen risikonya aja. Sekarang kalau kamu mau jadi entrepreneur, contoh misalkan mau ujian terus kayak ngomel-ngomel eh, karena aduh kok nilai gue jelek ya gitu. Ini setelah ujian nih ngerjain apa kok nilai gue jelek ya. Kan sebenarnya nilai jelek adalah risiko. Mau ngerjain ujian mau tidak ngerjain pun pada akhirnya nilai akan keluar gitu. Tapi yang bisa kamu mitigasi manage risikonya adalah yaudah you effort lu di depan belajar at least secara symmetrical bet atau antara reward dan risiko itu bisa kita maintain. Contoh di sini kalau misalkan ya harusnya banyak yang main saham dan kripto lah. Apalagi udah dengerin Timothy Ronald harusnya udah inilah. Kalau kita ngomongin dari saham atau kripto lah. Kita ngelihat chartnya nih. Oh kalau misalkan chartnya udah turun, artinya risiko untuk turun, untuk nyentuh supportnya kan akan jauh lebih besar. Ngapain kita masuk? Kenapa nggak kita nunggu rebound dulu gitu? Ketika chartnya udah mulai lebih baik. Kan sebenarnya risiko bisa dilihat dari sana. Kalau kita ngomongin lagi soal ini dulu, zaman aku di Sevenpreneur. For your information, dulu intern di Sevenpreneur pertama kali gajinya 500.000. Rada nggak make sense kan? 500.000, kerjanya WFH waktu itu. Jadi aku sambil kerjaan di kos. In that time, ada event tadi tuh, si The Founder Fest, yang mengharuskan ke Jakarta. Dan kita mau ngumpul. Itu pertama kalinya ketemu Raymond Chin. Sekarang dengan gaji 500.000, itu beli tiket kereta aja nggak bisa, bos. Beli beli tiket kereta eksekutif aja itu kita nombok gitu. Cuma waktu itu Seven Planner mau ketemuan besok besok sorenya dan di kemarinnya itu masih ada kelas. Akhirnya apa? Aku pesen tiket pesawat 700.000 malah nombok di gaji. Ya secara hitung-hitungan kan bodoh ya. Secara hitungan kan bodoh. Tapi yang dilihat adalah ketika aku ke sana, aku bisa dapat network yang jauh lebih besar. Aku bisa dapat eh, kenalan sama orang baru, bisa dapat value yang jauh lebih besar. Pulang-pulang ke Jogja bisa pamer foto. Oi, gue foto sama Raymond Chin. Kayak Rama kemarin lah. Rama ini kemarin ke Jakarta hanya untuk makan siang bareng Raymond Chin.
Jadi waktu itu kita kita diajak makan siang, kita waktu makan di salah satu resto yang dia invest lah. Itu Rama bela-belain datang ke Jakarta 1 hari doang. Apa pulang pergi itu ya? Oh, 1 hari doang. Hanya untuk makan bareng Raymond Chin. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin secara material itu nggak untung sama sekali, bos. Tapi di sini ada reward yang leverage-nya bisa jauh lebih besar. Oke, kita ngomongin kemarin aku ya, waktu pas zaman fresh graduate. Sekarang udah fresh graduate, IPK, sorry 3,7. Salah nih. 3,7, ex-presiden UKM, intern di consulting. Logikanya, cita-cita anak manajemen kalau nggak manajemen trainee, karena kita oke, kita mau jadi supervisor atau jadi manager level di perusahaan, atau kita masuk bisnis consultant, karena aku udah pernah intern di consulting, ngerjain proyek-proyek dan lain-lain, atau masuk ke multinational company at least, gitu. Cuma si bodoh ini, si orang yang suka mengambil resiko ini, malah masuk ke brand lokal yang waktu itu omsetnya cuma 100 juta. Yang saya yakin Pak Hafidz omsetnya lebih besar daripada ini. Dan net profit cuma 300.000. Oke itu. Logikanya, ini kalau misalkan si siapa namanya? Si siapa itu yang orang TikTok, logika, pakai logika. Ya gue gak masuk logikanya. Makanya resiko yang diambil rasanya terlalu besar. Dengan tanda kutip, dengan portofolio dan dengan eh, apa ya, ya dengan CV yang kayak gini, malah ngambil brand lokal omset 100 juta, net 300.000, ini mah sama jual gorengan, untungan orang jual gorengan. Beneran deh. Tapi sekarang kita ngomongin resiko dan reward. Kenapa saya memutuskan untuk ya udah nggak apa, gue akan masuk ke sini dengan waktu itu gaji UMR, dan yaudah kita coba jalanin aja deh gitu. Sekarang bayangin kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, bayangin kalau misalkan sombong itu bangkrut, udah bener tuh karir pertama saya masuk perusahaan bangkrut kan rada ngakak kan. Tapi yang saya pegang waktu itu adalah ini, satu, partnernya orang hebat. Ini sejalan dengan tweet saya waktu itu. Saya pengen kenal sama Pak Hermanto. Jadi saya pikir ini saya udah punya persiapan dan kesempatannya datang untuk saya kenal sama Pak Hermanto. Ya udah, saya mau. Dua, masih ada ruang untuk bertumbuh. Sekarang kalau misalkan omset cuma 100 juta, untuk 300.000, ngelihat market eh, FMCG, Menscare nih, by the way nih produknya. Ngelihat market Menscare, itu kan potensinya untuk naik ke sampai 1M, 2M, 3M itu kan sangat besar. Jadi saya rasa masih ada ruang untuk diri saya sendiri untuk bertumbuh kayak gitu. Yang ketiga, karena saya emang dari awal pengennya menjadi entrepreneur, pengen jadinya pengusaha, saya bisa menjadikan ini sebuah ladang untuk saya belajar bisnis. Tapi kan pakai duit orang. Saya nggak chip in nih in that time. Saya nggak masukin modal in that time. Tapi saya dikasih duit, yaudah nih, gimana jalankan gitu. Waktu itu saya di hire sebagai marketing spesialis yang bikin campaign apa dan lain-lain. Dan yang keempat masih muda. Nah ini kebanyakan kayak tadi Bu Sri bilang, biasanya anak Gen Z atau nggak anak Gen Z juga sih. Orang-orang yang mengonsumsi TikTok terlalu berlebihan, ngelihat Timothy punya 1T di umur 23, ngeliat apa dan lain-lain, kayak FOMO-nya tuh dapat. Ya jujur aja saya juga ngerasain hal tersebut kayak gitu. FOMO-nya tuh dapat. Tapi satu hal yang perlu kita pegang adalah kita masih muda. Kalau saya gagal tahun ini, ya saya masih punya mungkin 30 tahun ke depan yang sampai saya mati untuk saya bisa merubah hal tersebut kayak gitu. Ada, kalau kalau orang bilang kayak ya jatah jatah hokinya udah kepake nih. Sama kayak jatah sial. Lo kalau misalkan makin banyak sial, kan lo makin belajar. Jadi saya rasa resikonya masih bisa saya tanggung karena saya masih muda. Mungkin misalnya gini, paling paling buruknya kalau kalau misalkan ini perusahaan gagal apa? Paling saya jadi gembel. Tapi kan saya masih bisa apa? Saya bisa jadi kuli misalnya gitu. Atau saya bisa makan gitu. Karena saya masih muda. Tapi kalau misalkan saya nggak coba, mungkin saya kehilangan apa yang saya punya sekarang gitu. Nah, itu yang kadang nggak kepikiran sama orang-orang. Karena dari awal mereka udah pikir, aduh nggak deh, saya saya terlalu takut untuk mengambil risiko tersebut gitu. Ya tapi ya gimana, saya masih muda, kita masih muda. Kecuali, contoh misalkan, kayak Pak Hermanto Tanoko umur 63 tahun.
Kalau dia gagal IPO perusahaan holdingnya, ya dia mungkin bisa, ya mungkin dia bisa kehilangan apa yang udah dia bangun. Resikonya terlalu besar buat dia karena dia udah di umur segitu. Untuk dia membuat momentum dan menyusun rencana berikutnya mungkin dia udah nggak punya waktu kayak gitu. Tapi untuk kita yang masih muda, itu value terbesar yang kita punya. Karena orang-orang yang udah berumur lebih memilih tidak mengambil resiko karena waktu yang dia punya itu sudah tidak sebanyak itu gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman tanamin. Karena kita masih muda, Bos. Kita masih bisa sempat party kok. Nyari duit sambil party bisa kok. Se 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 se, sejelek-jeleknya paling jadi gembel, nggak mati gitu. Kita masih bisa apa? Jadi kuli, yang penting bisa makan. Bisa kayak gitu. Oke. Dan apa yang terjadi setelahnya? Brand manager lama keluar. Saya ditawarin lah. Jadi brand manager yang baru. Omsetnya naik. Dari omset naik, saya diangkat jadi CEO. Plus dikasih kesempatan untuk jadi owner perusahaan. Artinya ini by the way Rama walaupun dia kerja di Sombong juga dia nggak tahu ini. Iya, saya udah menjadi salah satu owner dari PT Ganteng Bawokinya juga, gitu. Yang pada akhirnya eh, membuat saya dan Dini Sumargo, Ci Olive dan Pak Hermanto Tanoku kita sudah benar-benar berpartner sekarang kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Sombong sekarang valuasinya 500 miliar for information. Kita jadi skincare pria nomor satu di online market. Kita lebih tinggi daripada KAF di grup Paragon. Kita lebih tinggi daripada Makarizo. Kita lebih tinggi daripada eh, grup-grup men's care yang lain. Dan dalam 2 tahun kita sudah eh, sedang planning untuk IPO. Sekarang, kalau saya nggak ngambil kita get back, saya nggak ngelihat kesempatan itu. Dan cuma ngeliat anjir ini perusahaan paling bentar lagi mati gitu. Net profit 300.000 mendingan gue jualan decelup apa gue jualan PT itu di depan UPN. Kalau saya cuma mikirin itu doang, saya nggak mikirin ininya, mungkin ini juga nggak akan terjadi gitu. Saya nggak bisa ada di posisi ini. Gimana caranya dari omset 100 juta tiba-tiba sekarang valuasinya udah 500 miliar. Saat IPO yang kita incar adalah eh, di 5 triliun valuasinya. Apakah saya pernah kepikiran sebelumnya saat saya apply apa saya bisa di posisi sekarang? Nggak bisa dipikirin gitu. Karena gini, ini sesuatu yang eh, biasanya anak-anak muda juga suka lupa. Kalau kita bermimpi besar, ya kayak tadi, oke kita pengen IPO. Stepnya itu kan pelan-pelan. Benerin dulu satu-satu, benerin ini, benerin itu. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba, langsung naik. Kecuali ya mungkin kita trading crypto terus kita hoki jadi kali 1.000 gitu. Oh tiba-tiba meledak duitnya ya bisa aja. Ya tapi probabilitasnya sangat kecil kayak gitu. Kalau misalkan kamu mengincar sustainability, bisnis yang terus berjalan, even hal terkecil misalkan kalau di Sombong tuh ada orang komplain, kan sebenarnya hal kecil. Kita punya sekarang 1 juta customer lah. Ada satu orang komplain, itu kan cuma sekian berapa persennya gitu. Tapi itu sesuatu yang hal kecil yang emang harus diberesin. Kalau kita nggak 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 ngelihat hal kecil itu sebagai sesuatu yang bisa berdampak besar, ya gimana cara kita buat kejar sesuatu yang lebih besar gitu. Kalau di strategic management, ini Pak Hafid juga pasti tahu. Ada yang namanya, ini saya selalu ngomong ke anak-anak Sombong. Ada yang namanya low hanging fruit. Bahasa gampangnya, kalau kamu mau metik cherry atau mau metik mangga, sorry, mau metik buah di pohon, itu kan pasti ngambil yang paling deket sama tangan dulu. Sama kayak di perusahaan, sama kayak manajemen strategi. Kalau misalkan kita punya banyak strategi yang bisa diambil, kalau kita punya pekerjaan banyak banget, yang paling deket dulu yang kita kerjain, yang paling gampang, yang effortless dulu, yang kita selesaiin dulu gitu. Karena untuk kita mencapai yang lebih atas ya, yang kecil-kecil juga harus kerjain lah gitu. Oke, sekarang gimana pertanyaannya supaya dari 100 juta bisa jadi ke 500 miliar valuasi gitu. Pertama adalah efisiensi.
Waktu pas pertama kali saya naik ke brand manager, yang saya lakukan pertama kali adalah saya bongkar laporan keuangan gitu. Jadi kan sempat disinggung juga waktu pas sambutan, eh, biasanya nggak ngerti ini soal keuangan. Nah, emang manajemen keuangan rada memusingkan, tapi ada bahasa no money no party bro. Lalu kalau nggak ada duit ya kita nggak ada party gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah bongkar laporan keuangan. Waktu itu kita langsung efisiensi habis-habisan. Biaya marketing yang tidak jelas kita potong dan lain-lain sampai 50% lah gitu. Itu pertama yang saya lakukan. Kedua, leverage strategi. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ada strategi yang works, itu akan kita multiple berkali-kali gitu. Bahasa gampangnya gini lah. Lu kalau misalkan deketin cewek gitu, PDKT nih sama kelas sebelah apa sama anak fakultas lain apa sama jurusan lain gitu. Terus lu tahu dia suka sesuatu, pasti kan lu akan ngelakuin hal tersebut. Lu akan kejar itu. Apa dia suka apa? Oh ya, dia suka makan sushi. Tidak, gue ajak coba makan sushi. Karena lu udah tahu nih apa yang works buat dia, akhirnya lu leverage kan. Oke, oke kita bisa kita ajak kita makan sushi yuk gitu. Nah, yang ketiga adalah ilmu jalanan. Jadi kalau dalam consulting itu kita terbagi jadi dua orang. Satu orang yang orang yang akademik banget, teori banget, yang tiap hari kerjaannya ada di kampus, belajar dapat nilai A, IPK 4. Satu lagi adalah orang yang temenan sama misalnya tukang parkir atau apa dan lain, ilmu jalanan, yang sesuatu yang nggak ada di buku. Dan saya juga yakin Pak Hafiz banyak banget ilmu jalanannya nih. Dia MBA, iya, sekarang dia eh, ngajar manajemen strategik, tapi saya yakin ilmu jalanannya gila-gilaan. Nah, saya coba bongkar ilmu jalanan apa yang ada di Sombong. Dan ini gini deh, banyak orang bilang Gen Z itu ngeselin, Gen Z itu manja, Gen Z itu nggak jelas gitu. Tapi Gen Z itu yang paling pinter buat bikin leverage strategi. Kenapa? Oke, ini gue bongkar sedikit deh buat soal strateginya Sombong. Ini dia. The marketing funnel. Orang bilang ini mah cuma teori. Pasti gue yakin deh 100% lu kalau di kelas marketing lu gak akan kebayang marketing funnel kayak gimana. Karena gue pun kayak gitu. Kayak anjir, apaan marketing funnel? Awareness, consideration, conversions, loyalty, apa sih gitu. Ini coba coba aku selaraskan dengan ilmu jalanannya. Oke, gue yakin ini pernah lewat di TikTok kalian. Lalu kakak, boleh 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 tahu nggak skincare-nya apa kakak? Gitu. Terus kalau yang peracikan ini, yang waktu paling ramai adalah gue boti, lu denger nggak gitu. Nah, ini sesuatu yang Gen Z kuasain bos. Emang you pikir Pak Hermanto Tanoko umur 63 tahun bisa bikin kayak gini? Nggak bisa bos. Nggak bisa. Ini sesuatu yang Gen Z bisa kuasai. Sekarang tanya kan berapa modal dia untuk gratis? Cuma Gen Z yang bisa dapetin awareness sebesar itu. Bayangin 33 juta orang nonton tanpa keluar duit sama sekali. Nah, kalau si Quezel, pertanyaannya dia ini bisnis atau dia orang? Jawabannya adalah bisnis. Dia ini media jatuhnya. Kalau mau masuk ke dia, kita perlu bayar 30 juta plus bayar artisnya untuk janjian ketemuan di mall mana. Gitu. Ini gue buka aja. Jadi kalau misalkan ya ngelihat oh Wardah tap in ke sana. Nah, itu Wardah bayar KOL-nya, anggaplah 20 juta, terus dia bayar si Quezel, kakak-kakak boleh tahu nggak skincare-nya apa? Itu bayar 30 juta. Gitu. Sekarang bayangin dia cuma datang ke anggap ke mall mana? Ke Pakuwon, dia ngerekam nih. Halo kakak, boleh tahu nggak skincare dia dapat 30 juta? Ini cuma Gen Z yang bisa ngelakuin. Nah, ini adalah awareness. Orang jadi tahu Fried orang jadi tahu brand yang dipromosikan itu apa. Ini harusnya kebayang nih kalau udah kayak gini nih. Karena kalau di kelas kebayang kayak cuma oh ya orang tahu gitu. Nah, tapi ini implementasinya strategi apa yang bisa dipakai untuk dapetin awareness. Konten, sekarang konten nomor satu dan cuma Gen Z. Sekarang coba bayangin, ya anggaplah kayak kita ngomongin pebisnis ya, Prajogo Pangestu, apa Salim gitu. Tiba-tiba Pak Salim yang punya Indomaret
bikin konten kayak gini too good to be true rasanya. Tapi mungkin bisa aja. Tapi ini kekuatan yang Gen Z punya karena kita sering nge-scroll TikTok, kita tahu apa yang lagi rame sekarang kayak gitu. Nah, ini dia. Kalau misal kita udah tahu cara mainnya TikTok. Saya tahu Pak Hafid sekarang followersnya banyak nih di TikTok nih. Dia udah jadi makro KOL bentar lagi. Kita tahu cara mainnya TikTok. Dan sekarang ada namanya keranjang kuning. Ya. Keranjang kuning ini bisa apa? Keranjang kuning ini bisa jadi considerations, bisa jadi conversions. Plus ditambahin iklan dari TikTok. Hasilnya apa? Hasilnya kita jadi orang gila, kayak kita kayak Bang Windah nih. Kita jadi kayak Bang Windah yang stres karena orderannya kebanyakan gitu. Jadi kalau misalkan dijabarkan secara besar, sebenarnya kuncinya untuk menang di bisnis digital itu cuma ini. Dan kalian tuh sebenarnya udah bisa ngelakuin itu. Cuma apakah sekarang pertanyaannya apakah segampang itu? Enggak. Karena kita perlu terus A/B testing. Pak Hafiz konten pertamanya emang langsung naik? Enggak dong. Dia butuh berapa kali ngonten sampai akhirnya dia ketemu satu konsep yang dimana dia ngonten sambil ngajar di kelas tuh. Sambil interaksi sama mahasiswa. Akhirnya kan dia ketemu patternnya. Nah sama itu ketika diimplementasikan ke bisnis. Oh ternyata untuk dapetin konten yang bagus tuh caranya kayak gini. Sekarang di TikTok ada keranjang kuning. Sekarang penonton 30 juta plus keranjang kuning, artinya kan ada 30 juta orang yang tahu bahwa kita jualan ini. Ditambah lagi ada iklan TikTok. Itu bisa lebih besar kayak gitu. Nah, sekarang saya bongkar dikit lah. Aku bongkar dikit strateginya sombong. Oke. Sekarang ada afiliator juga kan. Teman-teman pasti tahu lah afiliatornya TikTok. Dengan engagement dan like rate segini, ada yang bisa tebak gak? Coba tebak ya. Kira-kira berapa views-nya? Nanti yang benar gua kirimin face sombong gitu. Coba di komen. Kira-kira views-nya berapa total dari dua video ini? Ini kan Aloy ya. Ini pasti tahu lah ya Aloy. Satu lagi si Setiawan Ade. Ini juga harusnya pada tahu sih. Coba di komen yang paling mendekati deh, nggak harus persis. Yang paling mendekati ini gue kirimin visual sombong. Kalau enggak, gue kirimin parfumnya. Gue kirim parfumnya sombong. Rama nggak boleh jawab ya karena dia tahu. 20 juta, 14 juta, 40 juta, 50 juta, 30 juta, 2,5 juta, 45 juta, 26 juta, 10 ya 3 50 juta. Oke, oke. Ini kita close, kita close, kita close. Oke, jawabannya adalah ini. Kita nyentuh 80 juta views dari satu akun. Jadi waktu itu yang kita lakukan adalah kita tap in ke Aloy dan kita tap in ke Setiawan Ade. Kita bayar mereka, kita ambil videonya dan kita post lagi di TikTok. Dari satu akun toh kita dapat 80 juta views. For your information, kita pakai 10 akun lebih. Sekarang bayangin 80 juta orang udah tahu bahwa sombong itu ada. Terus ada keranjang kuningnya lagi tadi. Ditambah lagi eh, ada ads TikTok. Kebayang lah omsetnya berapa. Saya yakin Pak Hafid bisa ngitung pasti. Wah ini kita omsetnya segini nih gitu. Gitu. Kalau kita mundur lagi, ya kita mundur lagi ke marketing funnel. Oke, sorry. Nih ya. Nih. 80 juta orang tahu bahwa ada sombong. Dari konten yang masuk 80 juta orang lihat, dia ngeklik keranjang kuningnya. Oh, ada produk namanya sombong, sabun cuci muka. Ternyata yang beli udah banyak. Mikir dong. Dari kata oh aja, dan dari dia ngeklik keranjang kuning, itu udah masuk ke considerations. Gitu. Kalau misalkan, ya pasti di TikTok kalian udah sering, journey-nya sering kayak gitu lah. Ngeliat konten bagus, ngeklik keranjang kuningnya, oh oke. Ada produk namanya sombong. Oke, yaudah deh, kita scroll dulu ke bawah. Scroll ke bawah, ada ads TikTok. Muncul lagi tuh di FYP kalian. Kalau kata si Tensi,
muncul di FYP, terus gue DM, tanpa basa-basi lah. Kalau kata Tensi gitu kan. Nah, DM itu masuknya nanti ke conversions. Artinya ketika dia lewat berkali-kali di kalian dan kontennya engaging, kalian akan, wih, oke nih, gue mau beli deh coba. Karena kok rame banget ya. Kok lewat mulu di TikTok gue ya. Kok FYP mulu di gue ya. Gue beli deh. Convert. Nah, enaknya TikTok adalah semua itu bisa terjadi secara barengan. Ada satu video, ada satu keranjang kuning, orang bisa langsung beli di tempat yang sama. Kalau dulu kita ngeliat Instagram, oh iya produknya bagus, brandnya bagus, fotonya cantik gitu. Kita harus buka Shopee, searching lagi nama tokonya, atau kita harus ngeklik link dulu di bio Instagram. Tapi TikTok itu merubah permainannya. Orang bisa convert dalam satu video dan dalam sekali ngeliat doang gitu. Nah, ini kan yang megang cara main siapa? Ya Gen Z, bos. Orang-orang kayak kita yang bisa nge-hajar market kayak gini. For information, ya, Sombong adalah online digital pertama yang sukses dijalankan oleh konsorsiumnya Pak Hermanto, Pak Hermanto Tanoko. Bayangin, orang dengan kekayaan 117 triliun baru punya satu produk yang dijual digital. Karena apa? Karena dia nggak ngerti cara mainnya. Sekarang kita ngomongin gak usah konsorsium besar deh, gak usah ngomongin konglomerat besar deh. Kita ngomongin bisnis-bisnis yang ada di daerah-daerah atau di kota-kota. Itu kan banyak banget yang belum masuk ke digital. Dan kalau misalnya kita bisa ambil gap itu kan gap ya, gap market. Even orang konglomerat pun nggak bisa masuk nih karena dia nggak ngerti cara mainnya gitu. Kalau misalnya kita bisa step ahead di depan mereka, kita start duluan, market share-nya besar banget gitu. Nah ini yang benar-benar bisa banget untuk kita anak-anak muda sekarang tuh bisa sikat. Karena ya yang besar aja pun kesusahan. For information, CAF itu lagi struggling di online. Ini ini kita bocorin sedikit lah untuk beberapa orang nih berarti. 289. Kafe yang udah sebesar itu kan sering banget muncul balihonya di pinggir jalan apa ngesponsorin tim bola apa dan lain-lain gitu kan. Kafe itu tiap bulan merugi 800 sampai 1 M. Bulan kemarin ke omset dia turun 20% di online. Sekarang dia ketinggalan jauh sama Sombong. Sombong itu tiap bulan keluar 300.000 pieces untuk TikTok Tok. Kaf itu cuma sekitar 50.000 pieces. Karena dia struggle. Paragon jagonya di offline, iya. You bisa nemuin kaf di Indomaret, di warung-warung pun ada kaf gitu. Tapi ketika kita tarik ke online, bingung. Kok yang biasanya works di offline nggak works ternyata di online. Karena dia nggak ngeh, misalkan, oh ternyata ada, halo kakak, skincare-nya apa kakak? Dia nggak ngeh gitu, bahwa tren itu gampang banget berubah gitu. Dan pada akhirnya, kesimpulannya adalah ini, reach itu adalah konten. Visitors itu bisa kita pakai keranjang kuning. Visitors ini considerations by the way. Keranjang kuning plus GMV Max atau iklan TikTok. Buyer adalah offering, price-nya. Kalau dulu ada 4 piece, price, produk, promotion, place. Kalau di TikTok, ini udah cukup ini aja. Ini implementasinya ke sana. Promotionsnya di konten, terus ada place-nya itu di keranjang kuning. Apa sih? Price, promotion, produknya ya kita juga udah pasti ada. Ya terakhir price-nya ada di offering. Kira-kira harga kita compete nggak dengan kompetitor? Gitu. Jadi sebenarnya ini simple, tapi kalian harus bisa A/B testing terus. Start small. Ya kayak tadi Pak Hafiz lah. Dia buat nemuin satu konten yang winning aja tuh bisa starting berapa? Coba banyak banget type of content. Yang tadinya pakai green screen, sekarang udah pakai langsung live interactions kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu orang sukanya kayak gimana gitu. Dan satu hal terakhir yang perlu kalian pahami adalah ini. Syarat atau apa ya, mental atau hal yang harus banget dipegang oleh seorang pengusaha adalah be blessed for other. Kita itu gak bisa sukses sendiri. Kalau 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 misalkan you ngomongin eh, jadi pengusaha, kita perlu namanya
tim, kita perlu namanya partner. Kita nggak bisa kerjain semua sendiri. Jadi harus ada rasa bahwa harus ada punya perasaan bahwa ketika kita menjalani ini tuh harus menjadi berkah juga buat orang gitu. Sekarang bayangin kalian punya bisnis berapa? 100 karyawan, 1000 karyawan. Kan mereka juga punya keluarga di rumah, mereka punya seseorang yang dinafkahi, mereka punya mimpi juga gitu. Dan kalian juga harus memikirkan hal tersebut. Makanya kenapa banyak orang bilang hal paling sulit untuk dijalani jadi seorang pebisnis adalah ketika bisnisnya turun dan dia harus nge-layoff orang. Karena dia tahu ketika dia nge-layoff orang, akan ada berapa banyak manusia yang hidupnya akan sulit gitu. Nah, rasa berbagi dan keinginan untuk membawa berkah untuk orang lain, ya itu harus ada. Contoh misalkan kalian udah berhasil bikin bisnis apa dan lain, udah kita dapat omset yang bagus, ya traktir lah orang tuanya. Atau misalkan kalian punya teman yang emang struggle, bisa lah tawarin kerjaan. Karena yang paling baik adalah ketika kamu membuat sebuah bisnis, dan itu tuh ngasih kesempatan orang lain untuk punya hidup yang lebih baik, gitu. Karena bisnis itu pada akhirnya bisa bertahan lebih lama ketika produk kamu, baik itu ke dalam atau keluar, maksudnya ke customer atau ke tim atau ke orang-orang sekitar kamu, itu bisa membuat hidup mereka jadi jauh lebih baik, gitu. Karena kalau misalkan cuma ngincar cuan tuh gampang, bos. Lu bikin koin-koinan di kripto, lu rakpul orang, duitnya haram, iya, tapi kan dapat duit. Kalau kita ngomongin duit doang tuh itu gampang kayak gitu. Terus apa? Kalian datang ke Maklon, bikin kaf palsu, jual di Facebook atau jual di mana, ngaku-ngakunya asli, itu kan bisa. Kalau ngomongin duit doang ya. Tapi kan kita pengen sesuatu yang sifatnya adalah ini juga membawa berkah buat orang kayak gitu. Dan ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh pengusaha karena banyak pengusaha yang pada akhirnya terjerat hukum, yang pada akhirnya eh, korupsi, yang pada akhirnya utangnya di mana-mana. Karena dia ngejar cuannya doang tanpa dia mikirin secara jangka panjang ini tuh bisa efeknya kemana aja kayak gitu. Oke, sip. Itu aja dari aku. Jadi be blessed for others. Thank you. Oke, aku kembaliin ke ini ya. Oke, thank you Kak atas sharingnya yang luar biasa ya. Di umur 23 tahun kakak ini udah bisa jadi CEO, mengelola PT Ganteng Bawa Hoki bersama dengan orang-orang yang luar biasa seperti Pak Hermanto Tanoko, Jenny Sumargo, dan juga itu juga berkat hardship yang telah dilalui oleh kakak, yang dimana dulu juga pernah sempat jualan jersey, terus gantungan kunci, clothing brand olahan durian, yang dimana semuanya itu ternyata gagal, tapi kakak jadikan itu sebuah pembelajaran. Dan di awal juga dari kakak yang mengambil resiko, dari mengambil brand lokal yang omsetnya 100 juta dengan net profit yang 300.000, yang dimana sekarang sudah valuasinya sebesar 500 M, dan dimana sekarang udah rencananya untuk IPO. Gila, keren banget sih. Nah, untuk teman-teman nih yang kepo nih, untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung di resen aja atau tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh Kak Sultan. Yuk, resen yuk. Ada nih Taza Ruby nih Kak. Boleh nih Kak Taza Ruby. Oke. On cam dan on mic juga. Sorry sebelumnya kalau on cam kayak nggak bisa ya Kak, maaf kayak apa Oh, it's kameraku okay. lagi error, maaf banget ya Kak. Mungkin It's okay, nggak apa-apa. ya terima kasih sebelumnya Kak Blesiniki atas waktunya. Aku jujur aja sangat amazed banget apa yang sudah di apa jelasin sama Kak Sultan. Dan apa ya, ada beberapa hal sih terkait tadi kan sempat bahas tentang network. Di beberapa hari lalu juga aku sempat apa ya, melihat lah ada beberapa video YouTube-nya Raymond Chen terkait art of influencing. Mungkin Kak Sultan juga tahu. Nah, aku pengen tahu aja sih kalau dari kakak, dari menurut kakak sendiri kayak gimana dari art of influencing itu terkait buat entah itu pitching bisa ketemu sama Kak Denny Sumargo atau Kak Pak Heri dan lain sebagainya atau Kak David Noah dan kayak gitu tuh aku pengen tahu aja sih bagaimana sih sebenarnya
Ya walaupun terkait, jadi kan Kak Sultan juga udah bilang bahwasanya ya SKSD atau say hello is no problem gitu. Tapi aku pengen tahu aja kayak bener-bener membangun attraction yang bener-bener bisa meyakinkan orang lain gitu, kayak gimana sih dari Kak Sultan sendiri. Itu aja sih dari aku, terima kasih. Oke, oke, oke. Oke, nice questions. Jadi gini, eh mungkin pernah dengar Timothy ngomong gini, networking itu overrated. Karena ketika kamu punya value, orang yang akan nyamperin kamu. Oke, tapi kan sayangnya tidak semua orang punya platform untuk showing off their value kan. Nggak semua orang punya itu. Nah, cara paling mudah adalah kenalin dulu kamu mau networknya sama siapa. Contoh, kalau kita ngomongin David Noah. Waktu itu aku sering replay-replayan, aku sering replay story dia. Itu kita ngomonginnya saham, karena aku tahu dia orangnya iya suka saham gitu. Contoh misalkan dia kayak dia lagi update chart atau apa, atau dia lagi nge-spill ticker tapi ditutup ininya. Terus aku tebak aja, karena aku juga udah pernah ngeliat chartnya gitu. Oh, ini ya gitu. Sampai dia nanya, jawab kayak, lu tuh sebenarnya anak grup gua ya? Kok lu tahu sih gitu. Nah, sesimpel dari situ. Karena kita tahu bahwa apa yang dia interest. Ini mungkin ada hubungannya sama kalau misalkan kamu kerja di B2B industry. Kalau misalkan contoh kayak kayak gini deh. Nih kita bongkar sedikit kalinya ininya Pak Hafiz nih. Kan dia sering seminar nih sama kampus. Ya. Yang pasti pertama ditawarkan adalah desire-nya kampus. Kampus kan kayak, oh ya pengen anak-anak mahasiswanya bisa jadi pengusaha. Oh yaudah deh, yuk kita punya platform nih, kita bikinin. Nanti UGM sebagai ininya, sebagai pelaksananya, itu sebagai tempatnya gitu. Ya UGM kan, oh ya gue ada desire nih. Gue pengen gue pengen ada ngadain kayak ginian, tapi gue nggak bisa bikin gitu. Nah itu sama kayak gitu, sama kayak kita networking ke orang. Ke David Noah ya karena dia ngomonginnya saham, karena dia interest ke saham, ya ya udah kita ngomonginnya saham aja gitu. Tapi ketika udah kenal lebih jauh, ya udah baru deh kita mulai ngomongin soal bisnis apa dan lain-lain gitu. Terus kalau misalkan kita lagi datang ke sebuah event, jadi gini, paling gampang dapat networking itu kamu datang ke event apapun itu. Kita ngomongin misalkan event, biasanya kan ada event ekspor impor, ada event uh, let's say entrepreneurship. Nah, itu kita datang itu udah showing off aja. Kita kenalan sama orang, halo Pak, dari mana gitu, dari company mana? Oh ya, saya dari ini, saya biasa ngerjain atau bantuin misalkan perusahaan ekspor untuk pembuatan websitenya apa dan lain-lain. Udah simpel itu. Karena eh, ketika kita datang ke sebuah eh, acara networking gitu atau sebuah acara, kan kita udah bisa metain sebenarnya mereka ini type of personnya kayak gimana. Oh, yang mereka butuhin tuh biasanya kayak gimana. Kalau misalkan kita sering banget di pitching sama agency marketing. Dia akan datang nyamperin aku kayak, oh ya ini ya dari Sombong ya. Oh iya Sombong bagus banget bla bla bla. Kita bisa bantuin kamu dapetin affiliate lebih banyak nih gitu. Kan dari situ dari sana pasti dia udah tahu bahwa desireku adalah pengen banyakin affiliate kayak gitu. Tapi dipastiin dulu bahwa value yang mau kamu tawarin itu sejalan dengan apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Karena biasanya sebuah partner bisa terjadi atau sebuah deal itu bisa terjadi karena ya sama-sama butuh. Kan sesimpel itu kan. Sama aja kayak kamu beli cuff di Indomaret kan karena kamu butuh sabun cuci muka gitu. Cukup menjawabnya ya. Apakah cukup menjawab, Kak Tazarubi? Oke, thank you buat, terima kasih buat sebanyak Kak Sultan Negara. Oke, sama-sama. Satu lagi boleh Kak Kenzi Satrio, boleh ditanya? Kalau bisa on cam Kak. Hmm. Aduh, maaf Kak, kalau untuk on cam, kayaknya nggak bisa dikasih lagi di kampus ini. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Kenalin, aku Kenzi. Aku dari manajemen juga, Angkatan 23.
Dan kebetulan asalnya juga dari Depok gitu. Oke, jadi saya di sini pengen nanya terkait ini sih Kak, apa IPK gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh IPK itu ngaruh nggak sih Kak untuk ke apa buat Kakak yang untuk tahap sekarang gitu, sampai tahap sekarang gitu. Terima kasih. Oke. Ini kita biasanya kan gini ya. eh kita tadi ngomongin risiko, manajemen risiko. Kita ngomongin manajemen risiko. Kalau misalnya kita ngomongin entrepreneurship, ya kan sebenarnya banyak juga orang yang tidak berkuliah itu bisa jadi entrepreneur hebat, gitu. Tapi sayangnya itu kan 1 banding berapa? 1 banding 1 juta mungkin. Dan possibility-nya sangat kecil. Kalau possibility-nya sangat kecil, artinya risikonya besar. Kalau misalkan kita ngomongin IPK pengaruh atau enggak, untuk ketika udah di dalam itu nggak ngaruh sebenarnya. Udah di dalam ya, kita udah masuk ke dalam sebuah company, kita udah ngerjain sebuah bisnis, itu tidak ngaruh karena kita sambil belajar di dalamnya. Tapi kan pertanyaannya untuk masuk ke situ ngaruh atau nggak? Ya ngaruh. Untuk kita masuk ke dalam sebuah company, kan pasti screening pertama adalah IPK. Karena gini, kalau misalnya ditanya apakah kuliah ngaruh ke apa yang saya pelajarin di kuliah ngaruh nggak ke apa yang dijalani di bisnis? Sebenarnya enggak, tapi ada framework berpikir yang dipakai dari zaman kuliah gitu. Sekarang pertanyaan gini, kayak MTK dipakai nggak sih? Kan kuliah belajar matematika gitu, belajar makro. Ya pasti akan kepake, tapi untuk day to day-nya enggak. Ya tapi untuk kita berpikir lebih terstruktur, kita berpikir lebih baik secara bisnis, kuliah itu penting. Rama itu waktu itu pernah bilang, dia pernah ngomong kayak, wah kok kayaknya gue lebih banyak belajar di sini ya gitu. Ya tapi belajar banyak di sini, di company, kalau lu nggak punya dasarnya, ya lu nggak akan ngerti. Emang kan company itu kan waktunya untuk bekerja sambil belajar kan, bukan untuk diajarin kan. Karena sebenarnya basicnya harusnya udah di kampus gitu. Jadi kalau misalkan niatnya, aduh gue mau bisnis untuk belajar gitu, ya nggak apa-apa kalau misalnya untuk coba-coba. Tapi kalau untuk kita seriusin sampai ke titik yang sangat-sangat besar, ya itu sudah seharusnya kalian udah tahu basicnya. Karena kalau basicnya aja nggak tahu, ya resikonya akan terlalu besar lah, kayak gitu. Gitu sih. Kebayang nggak, Kenzi? Oke Kak, sudah cukup menjawab sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sayang banget nih teman-teman. Tapi masih banyak nih yang mau nanya, tapi karena waktunya terbatas, kita lanjut dulu ya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya nih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih atas insight dan motivation yang berharga, Kak Sultan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita ke depannya. Yuk kita lanjut ke narasumber yang kedua. Izinkan saya untuk membaca profilnya sedikit. Atau Kak Sultan ada mau closing statement dulu nih? Ah, enggak sih. Oh, aku cuma mau bilang sih. Aku cuma mau bilang gini. Satu, buat teman-teman yang lagi kuliah sekarang, coba cari pengalaman sebanyak mungkin deh. Kayak mau orang bilang, aduh, lu ngapain sih? Gini, saya jujur aja nih, waktu pas saya lagi bimbingan, dosen saya ngomong gini, apa yang kamu lakuin sekarang? Kayak dia ngomong gini, sorry, dia ngomong kayak, "Eh, kamu tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh ngelakuin semua A, B, C dan D, karena one day kamu akan kepentok gitu." Menurut saya itu tidak valid, karena semakin banyak yang saya cobain, saya semakin tahu apa yang saya tidak saya tidak capable dan apa yang sepertinya tidak perlu saya perjuangkan kayak gitu. Nah, sama jadi semakin banyak kamu tahu cobain A, B, C dan D, gagal-gagalnya nyobain dan lain-lain, ngabisin jatah jatah inilah, ngabisin jatah sial lah gitu. Nah, itu bisa sih kalian karena starting orang tuh harusnya dimulai dari sekarang. Kalau kamu usia sekarang berapa ya, mulai dari sekarang akan terreflek beberapa tahun ke depan gitu. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Sultan atas closing statement-nya. Yuk, kita lanjut ke pembacaan profil narasumber yang kedua.
Oke, narasumber kedua kita hari ini ada Kak Fea Punini Mayangsari. Beliau merupakan Product and Business Development Specialist di PT Alea Sintesin Pharma. Beliau merupakan alumni jurusan kimia dari Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2014. Nah, ternyata Kak Fea ini punya banyak sekali experience nih teman-teman. Selain menjadi Product and Business Development Manager, di PT yang sama, Kak Fea ini juga pernah menjadi R&D Manager. Selain itu, Kak Fea juga pernah menjadi Junior Manager Formulator di PT Tempo Research. Selain itu juga pernah menjadi NPD Eksekutif di PT Soged Asia, dan menjadi R&D Quality Control di PT Eastern Colors Indonesia. Wah, nggak kalah keren banget sih Kak Fea nih. Nah, teman-teman, saya ini akan sharing nih ke kita bagaimana dari sisi produsen membuat sebuah produk brand nih. Nah, kita akan tercerahkan nih, bagaimana sih cara membuat sebuah produk seperti skincare, kosmetik, atau parfum. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar. Ya udah kita langsung aja panggil Kak Fea Punini Mansari. Halo Kak Fea. Siang, suara aku jelas nggak ya? Atau agak menggema? Jelas ya? Oke, Jelas Kak? oke. Jelas. Terima kasih Gimana waktunya kabarnya Kak dan hari ini Kak? ya baik-baik, Oke, boleh baik-baik. dimulai aja Sebentar, sharingnya. Silakan untuk share screen. Waktu dan tempat sebentar saya ya. persilahkan. Oke, tadi teman-teman semua mungkin sudah dengar ya dari sisi brand owner gitu kan. Dari Mas Sultan gimana caranya membangun bisnis nih, starting pointnya dari zaman kuliah itu seperti apa gitu. Nah, ini mungkin agak tidak relate ya teman-teman di sini. Saya jurusan kimia sedangkan mengisi di acara manajemen gitu kan. Ini berbeda sekali. Mungkin di sini juga kita punya person yang sangat berbeda juga jurusan S1-nya dan S2-nya, bahkan bisa jadi dosen di manajemen. Di sini ada Pak Hafid ya. Ya, jadi Mas Hafid ini atau Pak Hafid ini juga agak berbeda nih. Nah, begitu juga dengan saya, sedangkan di kerjaan tidak terlalu relate di kimianya malah. Tadi ada yang tanya, IPK itu relate nggak sih gitu kan? IPK relate, betul sekali jawabannya dari Mas Sultan tadi. Relate banget untuk masuk ke dalam sebuah industri apapun itu, baik mau industri yang kita atau bisnis ya, karena dengan IPK yang baik gitu kan, itu bisa jadi saringan utama nih teman-teman untuk bisa growth yang lebih jelas lagi gitu. Nah, tadi cukup menarik juga dari presentasi dari Mas Sultan ya tentang experience beliau. Nah, di sini kami ingin coba bantu tambah gitu informasi teman-teman terkait gimana sih mau bikin brand gitu. Mau bikin brand atau bingung nih kalau tadi Mas Sultan starting pointnya adalah dari networking. Nah, network itu juga harus punya sesuatu yang valuable, betul ya? Itu dari Mas Sultan kenal dengan beberapa sampai akhirnya ketemu dengan owner lah ya, owner dari OEM, dari Maklon gitu kan. Akhirnya punya creativity di bidang marketing, bisa ngembangin brandnya dan dipercaya sekarang sebagai CEO. Nah, buat teman-teman yang lain gimana nih yang misalkan kita nggak punya networking, tapi punya modal gitu kan. Nggak punya pengalaman juga. Nah, hari ini saya izin sharekan tentang gimana sih caranya membuat brand lah ya gitu kan. Ini sebentar. Oke, sudah muncul mungkin. Oke, sebelumnya mungkin sedikit perkenalan kita di sini PT Alea Sintesin Pharma itu siapa sih gitu kan. Nah, tagline-nya adalah Radiating Beauty Industry kalau dari PT Alea Sintesin Pharma sendiri. Itu kenapa? Karena kita mau eh, mem- memberikan vibes positif lah ya tentang industri kosmetik di Indonesia, terutama brand-brand lokal gitu. Nah, di sini data yang menarik adalah ternyata 73% brand kecantikan itu muncul dari jasa maklon. Jadi tadi yang diceritain Mas Sultan misalkan dari starting pointnya seperti apa dan kenapa Sumbong itu bisa berdiri. Sebenarnya Sumbong sendiri ini bukan tidak 100% murni maklon ya Mas Sultan, yang mungkin nanti bisa di cross check. Nah,
itu merupakan salah satu bagian dari brand-brand lokal ya. Kalau kita lihat dari penjualannya dan sebagainya itu bisa mengalahkan multinasional company seperti Wardah kayak gitu. Nah, ini kebanyakan dari mereka dari brand-brand lain selain Sombong, ada juga misalkan teman-teman yang bisa tahu grupnya dari Deka Group yang itu produksi Wet Lab, something atau mungkin dari Sociala itu ada Karasan dan sebagainya. Mostly dari mereka itu menggunakan jasa maklon. Nah, PT Alia sendiri ini lokasinya ada di Yogyakarta nih teman-teman. Tapi hari ini mungkin saya pribadi nggak terlalu fokus untuk jelasin tentang si PT Alea ini gimana. Kita akan coba bangun nih interaction tentang gimana sih teman-teman di sini yang mau mulai bisnis skincare gitu. Tadi kan sempat dijelasin ya kalau untuk peluang bisnis benar-benar terjun di awal itu ada banyak sekali kerumitan-kerumitan. Nah, ini challenge-nya untuk memulai bisnis brand kosmetik lokal di Indonesia gitu. Ini eh, paling banyak kendalanya itu adalah lebih ke marketnya udah mulai saturated, udah mulai bosan nih dan kompetitif sekali gitu. Tadi kalau kita bisa ini Sar, adalah men's grooming, di mana di Indonesia itu very segmented. Jadi belum banyak nih brand yang keluar. Itu yang akan kita coba bahas lagi ke depannya nih. Kenapa bisa Sombong itu ngambil di di kategori yang eh, jarang pemainnya. Dan dari Wardah sendiri juga ngeluarin brand baru itu juga jarang pemainnya. Dan keluarin sorry, Kaf itu adalah anak perusahaan lah ya, maksudnya brand baru dari mereka gitu kan, tapi di segmen yang berbeda, berani ngambil marketnya yang Garnier, Biore kayak gitu kan, itu market yang atau Pond's Men yang Nivea Men's yang biasanya udah ada di produk-produk retail, tapi Wardah berani masuk ke sana dan Sombong atau teman-teman brand lokal lainnya yang di men's grooming itu berani ngambil sana, kenapa? Karena mereka merasa di sini marketnya masih bisa kompetitif gitu. Nah, ada kendala-kendala lain mungkin yang perlu kita analisa lagi. Itu buat sebelum kita starting bikin brand, itu challenge yang lainnya adalah marketing cost gitu. Marketing cost dan dependence terhadap dengan social commerce. Jadi kayak teman-teman harus tahu juga marketing cost-nya itu gimana. Tadi yang udah disampaikan sama Mas Sultan juga, teman-teman dari Gen Z itu bisa nih bikin sesuatu yang zero dari low cost banget bisa jadi impactful yang akhirnya revenue-nya naik. Nah, itu harus diperhatikan juga nih teman-teman. Cuman targeted lagi, dia mau marketnya kemana sih sebenarnya dan butuh marketing cost itu berapa? Misalkan kayak campaign-campaign di awal, masih ke KOL itu budgetnya berapa? Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada challenge lagi nih dari beberapa brand owner yang sudah berkolaborasi dengan Alea. Saat ini adalah, terutama di tahun 2025, itu benar-benar price sensitivity di mid market segment. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan mau ngambil market di range antara 60.000 sampai 150.000 lah yang kita bicara itu mid market. Itu benar-benar adanya perang harga. Jadi apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu disupport nih di sini. Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut lagi karena itu akan berkaitan dengan adanya knowledge tentang product development. Di sini kita biasanya teman-teman brand owner itu nggak tahu nih tentang product development itu seperti apa. Nah, kebanyakan dari market understanding itu juga mereka juga nggak paham, akhirnya berdampaklah pada cash flow management. Jadi uangnya itu banyak dipakai habis buat development tapi ternyata nggak punya budget untuk marketing, atau buat development mintanya di price banget tapi besar di marketing, akhirnya produknya yang didapatkan kurang bagus. Nah, itu banyak sekali kendala dari teman-teman brand owner lokal untuk memulai bisnisnya. Akhirnya brandnya cuma bisa satu kali produksi atau dua kali produksi, habis itu nggak sustain karena mereka tidak bisa memaintain tentang manajemen si cash flow manajemennya ini. Tuh. Nah, kita bicara tentang market analisis nih di kosmetik sendiri. Di sini marketnya itu masih growth banget. Masih sangat besar banget karena market size di beauty-nya itu masih 125 sampai 140 triliun. Jadi masih masih besar banget untuk kategori
kosmetik. Dan growth-nya itu sendiri dari 2024 ke 2025 itu ada kenaikan walaupun kecil ya, maksudnya nggak sebesar dari tahun 2020 ke 2024 itu besar sekali, apalagi zaman COVID. Banyak brand-brand yang keluar dan jadi besar karena COVID gitu. Nah, di sini target marketnya itu juga penetrasinya juga masih besar. Penetrasi terkait produk halal itu makin kuat. Jadi teman-teman kalau misalkan setelah ini mau bikin produk, mau bikin konsep, mau mau coba jualan, cobalah jualan ke produk yang focusing halal gitu. Nah, pilih-pilih juga nih makronnya atau partnernya yang bisa support dokumen-dokumen halal, bisa support produk yang konsisten dalam memproduksi produk halal. Nah, ada juga kemarin saya juga habis seminar gitu, ada webinar tentang ekspor kosmetik. Ini cukup meningkat karena kemarin market yang diusung adalah area Amerika, USA. Nah, itu marketnya masih cukup besar sekali gitu. Memang ada beberapa eh, yang perlu diperhatikan lah ya untuk kita bisa ekspor ke US, tapi itu masih sangat besar sekali gitu. Nah, untuk target marketnya sendiri yang perlu kita analisa sebelum membuat produk gitu ya teman-teman. Ini kita harus tahu dulu kategori yang bisa booming. Di Indonesia, sunscreen ini lagi booming banget. Siapa sih di sini? Coba aku mau ini deh interaction dulu nih buat teman-teman. Ada nggak sih di sini yang nggak pakai sunscreen? Masih ada, masih pakai sunscreen kan ya? Gitu, coba. Yang cowok-cowok misalkan, oh, lagi bikin sunscreen nih Mas Sultan. Boleh Mas Sultan bisa kita kontak habis ini gitu. Nah, untuk bikin sunscreen sendiri, ini jujur dari sisi development agak sulit karena kita harus tahu formulasi dan nggak semua bahan untuk UV filter ini gampang diformulasikan gitu. Tapi sunscreen ini menjadi hype banget di Indonesia, terutama di tahun 2025 banyak sekali produk sunscreen yang keluar gitu kan. Banyak sekali karena antusiasmenya teman-teman terutama dari knowledge yang di-share di TikTok, di Instagram, bahkan di Shopee video gitu kan. Itu mulai customer itu mulai well educate nih tentang pentingnya skincare. Jadi nggak cuma lagi ngomong tentang gimmick-gimmick gitu kan. Terus, oh iya ini ada juga yang baru bikin parfum Maklon di Jogja. Oke, ini mulai banyak ya berarti teman-teman nih yang udah mulai melek bisnis, mulai jualan juga gitu. Nah itu bagus banget kalau kita udah tahu nih marketnya nih. Berarti dari sini dari Mas Galang nih bisa mulai ini ya, bisa mulai tahu, udah tahu malah marketnya itu mau jual kemana, produknya mau kemana gitu kan. Iya, betul banget ya. Sunscreen di Indonesia masih booming karena kita negara tropis bener banget. Walaupun sekarang di Jogja lagi mendung-mendung ya, ini kita tetap masih butuh sunscreen. Nah, itu yang jadi kategori yang lagi booming di Indonesia. Dan yang salah satu yang masih booming banget itu tentang serum. Serum itu atau skincare ya, itu masih booming banget dari tahun 2017 gitu. Dari 2017 tuh masih booming banget tentang serum, apalagi sekarang banyak banget serum yang keluar tentang lebih advance ya. Jadi nggak cuma sebatas gimmick-gimmick yang bisa dibeli di retail, tapi itu memang ada efektivitasnya. Jadi buat beberapa brand skincare, terutama mungkin teman-teman tahu ya, ada yang harganya murah banget nih, 13.000 udah bisa beli serum, terus 20.000 udah bisa beli serum. Memang harga murah, repeat, oke. Tapi efektivitas Indonesia juga mereka nggak cuma pakai satu jenis serum. Mungkin yang cewek-cewek coba dibuka lacinya yang ada di kamar itu, ada berapa banyak jenis serum yang dipakai, mulai dari hydration mungkin, atau brightening mungkin pasti punya juga tentang exfoliating ya kan. Coba nih, ini pasti punya banyak banget jenis serum di dalam rumahnya, di kamarnya. Nah, itu masih jadi market nih. Kita tinggal milih di atas. Tapi sekarang anti aging sudah dibeli oleh customer-customer usia 20 tahun nih. Teman-teman yang masih pada kuliah 18 tahun, 20 tahun itu sudah mulai pakai serum anti aging. Nah, buat apa? Buat preventnya. Jadi serum anti aging sendiri itu juga punya dua market nih, buat yang post dan yang buat prevent. Nah, ini juga yang
Kalau bilang marketnya saturated, iya betul. Terlalu banyak brand lokal. Bener banget. Tapi gimana caranya semua penduduk Indonesia ada berapa juta orang ya, dan itu semua butuh skincare gitu. Dan kita masih bisa educate ke banyak orang untuk eh, bisa beli produknya kita. Nah, ada juga body care premium. Ini juga yang lagi hype juga nih, terutama yang masuk ke area. Banyak juga yang minta body care itu lebih premium. Jadi nggak cuma sebatas yang bisa dibeli di retail, tapi mereka mau satu produk yang bisa mereka pakai di malam hari mungkin atau di special occasion yang itu udah double function. Jadi bisa jadi perfume juga, bisa jadi body care juga gitu. Produk hair care juga ini masih akan booming. Jadi kebetulan saya pribadi di sisi business development, kita baru saja analisa tren market di 2026 sampai 2028 itu hair care itu akan meningkat. Kenapa? Karena orang udah body care, skincare udah yang biasa, hair care udah nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa lagi pakai yang biasa. Mereka udah mulai tahu gimana caranya customize produk buat dirinya sendiri. Ada yang rambutnya rontok karena habis melahirkan, ada yang memang ubanan dari lahir, misalkan turunan gen gitu kan. Masih muda kok udah ubanan, tenang. Di Alea punya produk untuk bikin reverse grayness-nya itu, ubannya itu bisa jadi hitam lagi. Nah, jadi customer-customer itu udah mulai segmented nih, udah tahu kebutuhannya apa. Ada juga yang butuh untuk mungkin teman-teman seboriasis. Kita kan nggak tahu nih selama ini di Indonesia tahunya cuma ketombe kering, tapi ternyata begitu dilihat di kulit kepalanya itu adalah seboriasis nih teman-teman. Itu sebuah penyakit. Nah, ada nih di Alea punya juga nih untuk shampoo yang bisa bikin memperbaiki lah ya kulit kepalanya biar gak gampang gatel, iritasi, karena itu kan sebuah penyakit ya turunan seperti eczema tapi di kulit kepala. Nah, itu banyak banget tren-tren hair care yang bermunculan di 2026 2028. Jadi teman-teman kalau mau bikin produk gitu ke depannya yang kira-kira bisa booming, boleh banget masuk di kategori hair care ini gitu. Nah, kita lanjut untuk market analisis yang berikutnya itu adalah kita bicara tentang competitive analysis. Jadi, karena pasar tumbuh ini cukup cepat ya, tapi hyper kompetitif. Jadi kita kayak ngeluarin produk tuh harus 3 bulan sekali. Itu udah paling lama gitu. Jadi brand-brand tuh biasanya punya produk baru, produk baru, produk baru. Walaupun habis itu di akhir tahun kita akan analisa mana nih produk yang cepat jalannya, cepat jualannya, cepat datangnya revenue, tapi mana juga yang akhirnya membuat brand itu jadi slow down. Ada yang discontinue karena mungkin efektivitasnya kurang atau mungkin harganya terlalu mahal. Nah, itu dari sisi brand harus bisa menganalisa nih hal-hal seperti itu. Terus juga secara kompetitif itu ada brand besar yang sangat menguasai awareness karena orang-orang yang nggak mainan TikTok lah ya ibaratnya itu mereka udah punya awareness besar banget karena kenapa jualannya ada di offline market, mereka bisa tahu bisa dapetin tuh produk di toko kelontong di sebelah rumah gitu. Nah, itu juga yang mungkin perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Apakah hanya mau jualan di online market atau nantinya akan ke offline market? Itu yang perlu dianalisa. 5 tahun lagi tuh brand ini tuh mau gimana sih? 10 tahun lagi brand ini tuh mau gimana? Jadi starting pointnya seperti apa? Kayak gitu. Nah, terus ada juga masih peluang terbesarnya itu masih ada di innovation based produk. Jadi nggak cuma ikutin tren nih, kayak brand sombong sendiri kan keluar bukan ngikutin tren brand konsultan ya, karena sebagai kebutuhan dari men's grooming gitu kan yang belum ada di Indonesia gitu. Nah, mereka keluar sebagai brand yang inovatif gitu, keluar sebagai brand baru untuk kategori cowok-cowok yang di Indonesia tuh cuman adanya market retail biasa yang kita tahu ada di offline market, nggak bisa sesuatu yang lebih personalized lah gitu. Itu yang dibutuhkan biar brand kita ini punya diferensiasi dari brand lainnya gitu. Dari sini mungkin teman-teman nangkep lah ya maksud dasar-dasarnya sih. Kita tuh sebelum mulai bisnis tuh butuh tahu apa aja sih. Nah, kalau bingung nih, biasanya teman-teman brand owner yang datang ke Alea sendiri itu bingung. Apa ya Mbak? Aku punya uang, tapi aku nggak tahu mau bikin produk apa gitu kan.
tapi aku sukanya produk yang seperti ini gitu kan. Bisa juga kita mulai dari kebutuhan si brand ownernya dulu karena dia tahu marketnya, dia tahu kebutuhannya seperti apa, itu juga boleh banget gitu. Kita mulai dari kebutuhan si brand owner. Tapi kalau misalnya nggak tahu, Mbak, aku cuma mau ngabisin uang aja nih, uang jajan dari papaku kebanyakan. Nah, misalkan seperti itu gitu kan. Boleh juga nanti kita dari area bisa bantu kira-kira kategori produk apa yang bisa masuk nih di teman-teman sendiri untuk bikin brandnya. Oke, dan next di sini terkait dengan opportunity and challenge. Di sini secara opportunities masih gede banget nih produk kategori yang masih bisa di grow up lagi. Contohnya nih teman-teman di baby care, di mothers care itu masih masih gede banget potensialnya. Terus customer dari sisi opportunity-nya sendiri dari customer-customer di Indonesia dari konsumen-konsumennya itu sudah mulai percaya dengan brand lokal. Beberapa tahun lalu ketika ketika saya baru memulai sebagai R&D lah ya, itu mungkin tadi bisa dilihat dari CV, saya pernah bekerja di Tempo Group, di mana itu produknya adalah Marina, Ultima, Revlon, seperti itu kiblatnya masih ke brand luar nih, jadi kayak brand-brand Jepang kayak Shiseido, atau Suruasu dari Korea, itu tuh masih jadi daya tarik nih setiap pengembangan tuh masih masih kiblatnya masih ke sana. Revlon Ultima tuh masih booming gitu kan. Terus juga Make gitu kan dari sisi dekoratifnya itu juga masih booming banget. Nah, akhirnya banyak orang yang spending their money itu ke brand luar. Brand lokalnya nggak dipercaya, kayak dianggap abal-abal nih, cuman dupe-nya doang, cuman apa gimmick-gimmick doang. Tapi sekarang semenjak 2020 lah ya, 2020 2022 itu customer trust di lokal brand itu cukup tinggi banget. Jadi makanya ketika kita bisa memviralkan sebuah produk dan produk itu punya value, itu customer lokal pasti akan beli dan repurchase. Jadi repeat ordernya juga besar sekali, bisa sampai ratusan ribu until 300 ribu pieces per bulan untuk satu jenis produk gitu. Nah, untuk opportunities juga, teman-teman mungkin tahu ya, di sini social commerce itu masih dominan sekali. Jadi apa yang hype dikit di TikTok atau apa yang hype dikit di Instagram itu pasti cepet banget menjalar kemana-mana nih. Dan biasanya yang cewek-cewek lucu nih lagi viral nih, beli hanya sebatas coba dulu biasanya kan, try dulu, mereka coba dulu produknya, kalau oke mereka akan di-purchase. Tapi dominansi dari yang namanya social commerce itu masih tinggi banget gitu, masih tinggi banget. Terus opportunity berikutnya kita masih punya innovation lead untuk demand-nya. Itu yang bolak-balik kenapa saya sampaikan kita butuh sesuatu yang inovatif nih di zaman sekarang. Nggak bisa hanya ngikut-ngikut aja. Nah, itu juga yang jadi tantangan nih ke depannya. Gimana caranya kita buat eh, produk ini lebih sustain, lebih long lasting ada di market di tengah gempuran kompetisi skincare lah ya, kompetisi brand lokal yang ada di sosial media, yang ada di e-commerce, itu kan banyak banget brand-brand lokal. Bahkan Bepom pun itu kewalahan dalam menganalisa. Akhirnya mereka memperkuat nih tentang peraturannya Bepom. Jujur, Bepom ini lagi bikin sakit kepala banget nih teman-teman. Kenapa? Karena aturannya benar-benar diperketat. Bahkan kita sering banget dapat surat cinta nih, sebenarnya ditujukannya ke teman-teman brand owner ya, gitu kan. Itu tentang overclaim. Jadi klaim-klaim yang tidak diperbolehkan oleh Bepom itu bisa merusak kita. Beberapa kasus lalu mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kasusnya ada produk yang ditarik dari peredaran. Ada yang tahu kasusnya? Ayo, ada mungkin sampai mengakibatkan matanya si konsumen itu banyak yang dioperasi gitu. Nah, itu tuh, nah bener, ini Kak Nur, bener nih, Pink Flash, itu kasusnya banyak banget di TikTok, matanya tuh sampai dioperasi ya, bener ya. Itu kenapa? Dia produk dari China, mereka tidak sesuai dengan regulasi BPOM, pakai bahan-bahan yang berbahaya, akhirnya membuat iritasi. Dari situlah BPOM memperkuat lagi tentang aturannya.
duh ini bener-bener di kita yang ngikutin aturan tuh jadi kesulitan, tapi bagus juga gitu loh buat ngejaga konsumen lebih baik lagi lah ya ke depannya, nggak ada kasus-kasus seperti Pink Flash ini gitu. Nah, how to win-nya, teman-teman nih yang mau bikin brand harus punya sesuatu yang unik. Nggak perlu terlalu unik, tapi bikinlah sesuatu yang berbeda. Bikinlah produk yang punya high performance terhadap formulationnya. Ada yang hero produk, biasanya kalau teman-teman dari brand itu misalkan modalnya terbatas, butuh satu produk yang winning. Jadikanlah satu produk itu hero products gitu, benar-benar bisa menjual dan masuk ke market. Kan, gimana caranya? Harus punya formulasi yang bagus, yang terbaik nih di sini. Jadi benar-benar risetnya dilakukan dulu, dilakukan panel tes juga untuk membuktikan hasil produknya ini juga acceptable di market gitu. Nah, gimana cara yang kedua adalah kita harus clear di sini, harus jelas terhadap brand positioningnya. Kalau kita mau ngambil market, mau NBB contohnya, di retail itu udah banyak banget kayak Johnson and Johnson, terus kita punya My Baby, terus ada juga brand Sweet Salt, itu yang banyak banget ada di market retail yang gampang ditemui oleh ibu-ibu nih. Tapi ada juga yang buat ibu-ibu dengan kasus anaknya khusus, mereka nggak beli kayak brandnya Aveno mungkin, atau CeraVe, atau mungkin mereka bisa beli ada satu brand, aku lupa namanya, itu dia memang high banget nih harganya, tapi in the middle of it belum ada nih brandnya. Kita harus cari dulu, kita mau, oh aku mau bikin produk baby, tapi aku mau di tengah-tengah antara produk retail dan produk yang high end, aku mau bikin yang di middle up. Nah, itu bisa banget, jadi kita harus tentuin dulu brand positioningnya mau di mana, target harganya di berapa, dan gimana cara bikin produknya gitu. Dan di sini juga kita harus tahu face to go market execution. Jadi kayak ini produk, kalau aku mau maklon, kamu udah punya formula apa nih di maklon? Bisa approve nggak? Kalau bisa approve, aku mau langsung launching 2 bulan ke depan. Oh, sering banget tuh di area seperti itu. Makanya functionnya dari tim business development, tim R&I sendiri, itu kita udah punya prototype-prototype. Jadi ketika teman-teman datang, aku mau jualan Mbak, targetnya sebelum Lebaran deh. Itu kan berarti udah tinggal 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kalau harus nunggu developing lagi, kalau harus nungguin lagi kelamaan. Jadi akhirnya kita memutuskan beberapa prototipe yang sudah ada untuk bisa langsung dieksekusi gitu. Nah, karena kadang mungkin di sini Mas Sultan juga tahu ya, momentum itu penting banget. Jadi ketika lagi boom satu hal, kita harus sudah bisa langsung ngikutin gitu. Nah, ketika kita kelewat momentum karena kelamaan development, ya bye, udah lewat aja gitu, kelamaan banget gitu, udah nggak dapat momentumnya. Nah, caranya buat dapetin itu juga kita harus punya partner nih yang capable. Jadi kita harus punya OEM, ODM atau maklon lah ya, maklon yang bisa support terhadap itu, yang bisa diajak lari nih ibaratnya. Oke. Solusinya, kalau dari kami bisa memberikan solusi itu adalah R&D. Kita bisa launch faster. Tadi dengan prototipe yang udah ada, kita bisa bikin satu produk yang bisa stand out ya di market. Mungkin teman-teman bisa cek ada kalau dari Alea itu winningnya kita di sunscreen, Karasan, Amaterasan itu sudah production di kami juga. Terus ada juga yang buat stretch mark itu brandnya Ciara. Terus ada yang underarm itu Brighty, mungkin beberapa bisa tahu. Dan ada satu lagi yang baru launching banget itu. Halo, oke, oke, suaraku Halo, jelas nggak Kak ya? Sorry Fea. keputus. Iya, Iya, udah gak apa-apa, Kak. Udah lancar lagi kok. udah Aman-aman. lanjut ya. Oke, aku share lagi. Udah muncul? Masih nge-share kok, Kak, ini. Masih Oh, ada masih nge-share ya? PPT-nya. Oke. Oke, oke. Ini aku lanjut ya. Sorry, sorry. Nah, satu brand yang baru launching banget ini mungkin teman-teman tahu ya, di Korea tuh lagi booming tentang
brandnya Biodance atau Medicube yang wrapping mask gitu kan. Itu kan baru booming banget. Nah, di Indonesia belum ada nih yang bisa bikin. Akhirnya kami dari tim R&D R&I kita udah siapin prototipenya. Kita sampai ke Korea cari tahu gimana sih prosesnya, gimana sih produk itu sebenarnya dibuatnya dan pakai bahan-bahan apa. Akhirnya ada salah satu kita tawarin ke salah satu brand dan ini juga lagi launching, baru banget launching nih. Nah, itu bisa jadi eh, market market baru nih di Indonesia gitu. Bisa jadi unique selling point baru di Indonesia. Bisa jadi klaim-klaim lebih ke produk pertama wrapping mask di Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa bantu dari sisi produk developmentnya dan apa narasi yang bisa disampaikan terhadap produk tersebut gitu. Nah, kita di sini juga udah trend based formulation, jadi kita benar-benar udah ngikutin tren paling baru juga. Kita juga do the stability and efficacy. Jadi teman-teman nih nggak cuman bikin produk ya. Nih balik lagi, aku coba ingatkan nih buat teman-teman yang mau maklon atau mau usaha di skincare, please banget pastikan stability testnya. Jangan sampai kita udah buang uang banyak nih, tapi ternyata produknya nggak bagus, nggak stabil. Begitu mau dijual ke end customer, produknya rusak. Kan sayang banget ya, kita kita udah budget mahal, tapi ternyata produknya rusak gitu. Nah, ini nanti mungkin in details kita bisa ini discuss lagi lah ya, apa yang kira-kira bisa disupport oleh PT Alea sendiri. Nah, untuk development prosesnya, biasanya nih mungkin beberapa dari Mas Hafid ya, gitu dari Pak Hafid udah coba jelasin kita development prosesnya itu seperti apa sih kalau mau bikin brand gitu kan. Kita mulai dengan konsep and development. Setelah oke, ini sampelnya approve, kita do the registration. Jadi kita harus sesuai dengan aturan nih. Kita harus daftarin produknya ke BPOM, bahan-bahannya juga harus approve dari BPOM. Kalau enggak, kita nggak bisa lanjut ke proses produksi and order. Banyak banget nih makron-makron di luar sana, bahkan di Jogja sendiri tuh ada banyak pabrik maklon ya teman-teman. Tapi yang sesuai dengan komitmen BPOM, yang sesuai dengan peraturan BPOM itu sangat jarang sekali. Jadi ada juga yang misalkan iseng-iseng bahannya diganti atau apa, sempat beberapa waktu lalu ada kasus viral ya di salah satu maklon gitu kan. Itu yang ganti-ganti produk gitu kan, ganti-ganti bahan, ganti-ganti lain-lain. Nah, itu akhirnya berdampak ke produknya itu jadi nggak stabil gitu atau nggak sesuai dengan efikasi awal. Oke, nah untuk produk lain sendiri yang bisa dilakuin di PT Alea sendiri ini, kita bisa bikin semua jenis, bahkan yang paling baru kita bisa bikin household. Household ini adalah produk PKRT, jadi kayak lebih ke sabun cuci piring, hand sanitizer, ke pel gitu kan, alat pel. Nah, ini bisa banget gitu. Jadi emang diferensiasinya nggak hanya selalu kosmetik kok untuk memulai bisnis. Kita bisa mulai dari alat-alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Kalau dirasa dari teman-teman, oh iya ya budgetku kayaknya kalau masuk ke kosmetik agak berat nih. Nah, coba jualan ke produk-produk PKRT. Jadi kita punya twist produk gitu. Nah, ini produk lain yang paling booming saat ini adalah lebih di sunscreen produk, skincare, moms and baby gitu. Baru kategori nomor 4 ke men's grooming. Kenapa? Karena belum banyak brand yang aware terhadap kebutuhan para lelaki nih di sini. Oke, aku coba lanjut. Nah, untuk balik lagi, kalau kita mau memilih partner tadi di awal, kita harus tahu OEM, ODM company-nya itu trusted apa enggak. Mereka punya sertifikat apa nih di sini gitu kan. Nah, yang paling penting adalah mereka harus punya CPKB dari BPOM. Jadi teman-teman nanti kalau mau kurasi pabrik-pabrik maklon harus tahu dulu dia udah ada CPKB-nya belum ya? Dia udah punya izin lengkap belum ya? Terus udah ada halal belum? Karena halal 2026 setiap produk kosmetik atau barang gunaan itu harus tersertifikasi halal. Jadi teman-teman udah bisa mempersiapkan dari sekarang kalau mau bikin produk, kalau mau bikin apa, tanyakan ke OEM yang udah punya halal belum. Kalau belum, tinggalkan. Karena apa? Kalian akan buang waktu nanti ke depannya. Kelamaan soalnya daftarin halal itu, bisa sampai 4 sampai 6 bulan kalau saat ini ya gitu. Nah, cek lagi apakah sertifikatnya itu udah diakui internasional atau belum terkait dengan ISO-nya. Karena kalau kalian teman-teman mau ada market keluar nih 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, ISO dari sebuah facility manufacturer itu pasti dipertanyakan nih. Itu yang diperlukan lah ya sama teman-teman untuk memilih
partner dalam membangun brand kosmetik gitu. Jadi harus tahu juga sertifikatnya itu aman nggak, diakui nggak di luar. Nah, alhamdulillah kalau dari area sendiri kita udah punya 9001 dan 22716 ini GMP kosmetik gitu. Untuk sekilas gambaran produksinya, kita udah punya alat-alat manufaktur lah ya, yang udah mencukupi dan kapasitasnya juga lumayan cukup besar. Kita di 2,1 juta pieces di tiap bulannya gitu. Dan masih akan ada pengembangan lagi ke area belakang. Nah, ini mungkin gambaran teman-teman kalau milih sebuah maklon, lihatlah brand-brand yang sudah produksi di maklon tersebut dan apakah brand-brand tersebut tuh long lasting atau tidak. Ini beberapa brand yang sudah partnership sama Lea, alhamdulillah sudah besar-besar ya teman-teman. Di sini kira-kira ada yang sering pakai kerasan nggak nih? Coba aku mau tanya, tadi kan ada tuh yang pakai sunscreen gitu kan. Di sini ada nggak nih yang pakai karasan atau amaterasan gitu? Kalau kayaknya banyak pakai Wardah juga kayaknya. Oh, Elvic, Elvicto, oke. Elvicto juga men's grooming loh ya. Itu kan amaterasan gitu. Ya, kayak ada juga nih ternyata yang pakai. Nah, sunscreen sendiri itu harus punya diferensiasi antara satu brand dan brand lainnya. Di sebuah makro itu nggak boleh kita pakai satu formula yang sudah dipakai di satu brand itu ke brand lainnya. Itu sangat tidak melanggar kode etik. Tapi teman-teman mungkin kalau ada makro yang menawarkan seperti itu, bisa nih kita pakai formula, kita udah jualan produk ini nih. Kakak bisa kok pakai formula ini biar sama jualannya. Oh, tolak aja kalau kayak gitu guys. Kenapa? Karena kalian jadi nggak punya diferensiasi di situ. Karena kalian jadi kayak produknya sama aja kayak yang lain. Nah, better kalau ketemu makron-makron seperti itu, kalian suggest adalah eh, aku mau sesuatu yang baru tapi nggak boleh dijual di tempat lain ya, nggak boleh dijual ke brand lain. Itu kalian harus punya NDA nih teman-teman. Itu untuk menjaga keberlangsungan bisnis teman-teman ke depannya. Jangan sampai ketika brand ini sudah besar tapi formulanya dipakai yang lain, nanti dianggap duplikat atau dianggap plagiat si produk sebelumnya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin untuk in detailsnya mungkin nanti bisa kontak kami di sini atau bisa main-main ke pabrik. Lokasinya juga ada di Jogja. Mungkin habis ini Mas Hafid atau Pak Hafid mau modalin teman-teman buat bikin skincare nih, buat jadi analisa bisnis ke depannya ya, buat sebuah percontohan boleh banget main ke kantor kami ada di Kulon Progo di sini. Tuh untuk in detailsnya mungkin aku kembalikan ke moderator. Oke. Oke, thank you Kak Avia atas insight dan eh, sharingnya yang luar biasa ya. Tadi sempat disampaikan kalau misalnya brand-brand besar seperti Wardah Something itu menggunakan jasa maklon dan juga tadi sempat disampaikan juga kalau formulasi untuk skincare itu ternyata sulit ya. Dan juga tadi juga sempat dibilang kalau misalnya BPOM tuh lagi riwuh bikin pusing karena peraturannya yang ketat. Nah nih Kak, kalau nih semisal mungkin ya, kalau misalnya teman-teman yang berada di sini tuh bisa buat yang kalau misalnya mau buat produk bisa lewat PT Kak Vea. Mungkin ada penawaran spesial nggak ya buat teman-teman yang hadir di sini gitu. Kalau misalnya mau buat brand bersama Bisa, PT Kak iya, Vea. bisa nih. Nah, jadi teman-teman kebetulan kami juga ada satu collaboration sama salah satu universitas juga di Jogja. Itu juga mereka mau ngembangin brand sendiri nih atas nama jurusannya. Itu juga kita bisa bantu support mungkin di MQ yang rendah dulu gitu. Kita bisa support di MQ 1000. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, nanti bisa kontak. Kita bisa support mulai dari quantity 1000 pieces dulu gitu. Nah, terus nanti biasanya kalau sampel di area buat teman-teman yang baru ini kita free, jadi kita nggak charge kan, free sampel buat development. Karena jujur beberapa makron itu bisa ngasih charge harga bisa sampai 5 juta, 2,5 juta gitu kan. Tapi di kami ini nanti free nih buat teman-teman yang mau developing produk nih. Tadi udah ada nih V-Beauty, boleh gas nih Hafid langsung ya. Oke deh, berarti bisa ya Kak kalau misalnya mau kontak PT Kak Vea untuk bikin develop sebuah produk mungkin ya. Tadi juga Boleh, dibilang kalau bisa. misalnya untuk sampelnya itu free of charge ya. Free Oke, of charge teman-teman. buat teman-teman yang ikut ini. Kalau misalnya ada yang tertarik, bisa nih kontak-kontak ke perusahaannya Kak Avia nih.
Oke, teman-teman, kita lanjut dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Satu satu penanya mungkin bisa di raise hand atau tulis di kolom chat. Kak, mungkin dulu pernah ada nggak sih mahasiswa yang mungkin contek ke perusahaan kafe yang terkait dengan development brand ini? Ada nggak Kak kira-kira? Ada. Jadi di Jakarta ya, mungkin teman-teman tahu Prasetya Mulia, ya kan? Nah, teman-teman Oh, dari Prasetya Mulia itu mereka kan ada kayak lab bisnis lah ya, kayak seperti ini ya. Jadi mereka adalah praktek bisnis gitu, mereka membuat brand-brand dan sudah kontak juga karya, mereka bikin buat target kelulusannya adalah coba menjalankan sebuah bisnis gitu. Nah, mereka boleh milih mau kosmetik atau apapun, dan itu juga kontak ke area. Mereka ada satu brand, mereka jualan juga, terus kita yang support untuk produknya maunya seperti apa. Itu bisa banget, boleh banget. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang baru-baru mulai dan beberapa brand juga yang masuk di area itu starting ketika mereka masih kuliah nih gitu. Mulainya ketika mereka masih kuliah. Jadi sekarang ya usia 23 tahun kayak Mas Sultan ini sudah punya jejaring bisnis yang besar gitu untuk brand tersebut. oke. Gitu. Yang nanya nih Kak, Kak di ESF bisa bantuin dari awal produk, BPOM halal dan kemasannya juga kan? Ya, bisa bantu Bisa. nggak tuh Kak? Bisa, bisa semua. Jadi nanti regulasi udah aman sama kita. Teman-teman yang mau developing itu cukup siapin hakinya aja, brandnya, nama brandnya aja. Gitu. Selebihnya bisa di ke area. Gitu. Oke, berarti tadi kan bisa ya untuk bagian BPOM halalnya gitu kan Kak. Berarti tinggal Ya, diurus tentang marketingnya aja ya Kak berarti. betul, betul. Nanti marketingnya mungkin bisa belajar sama Mas Sultan atau dari Pak Hafid gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas waktu, insight, dan motivation yang berharganya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf, mungkin ada yang mau ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus lanjut ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih ya Kak. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Ini sudah dibagikan link presensi di kolom komentar. Boleh diisi dulu teman-teman. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi presensi. Diisi ya, kalau nggak dapat sertifikat nih. Isinya yang benar, jangan asal-asalan. Namanya yang benar, biar nanti sertifnya namanya yang benar. Cantik gitu loh nanti. Kalau misalnya ada kendala, jangan lupa diomongin ya teman-teman. Nanti bisa dibantu. Kalau misalnya udah selesai isi presensi, bisa juga ngomong di kolom chat dan selesai. Kalau mau mutualan IG juga boleh, Facebook boleh, Twitter boleh, TikTok boleh. Mungkin abis ini jadi punya network yang lebih luas, bisa juga mungkin siapa tahu jodoh, gitu kan ya. Waduh. Oke, teman-teman, semoga nggak ada kendala ya. Kita lanjut dulu. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Kak Sultan dan Kak Pea. Sekali lagi terima kasih atas penyampaian materi yang sungguh bermanfaat untuk kita sebagai Gen Z yang mungkin masih bingung harus mulai bisnis dari mana dan bagaimana. Terima kasih juga kepada semua peserta, panitia, dan semua pihak yang terlibat untuk kesuksesan acara ini. Semoga pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan hari ini dapat diterima dan bermanfaat bagi karir dan bisnis kita di masa depan. Dengan ini, aku menyatakan webinar Entrepreneurship 2025 Gen Z Business Story Point sudah selesai dan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dan antusiasnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye-bye.
dalam bidang SDM, keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. UPN Veteran Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi, memadukan keunggulan akademik dengan penguatan karakter dan jiwa bela negara melalui kurikulum yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. UPN Veteran Yogyakarta terus berkomitmen pada mutu pendidikan. Hingga tahun 2025, terdapat 35 program studi yang sebagian besar berstatus unggul, mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor. Seluruh program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bahkan telah meraih akreditasi internasional dari FIBA-A, menegaskan posisi UPN sebagai perguruan tinggi berdaya saing global. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dosen maupun tenaga kependidikan yang terus meningkat, mencerminkan komitmen universitas dalam memberikan layanan akademik dan non-akademik yang bermutu tinggi bagi mahasiswa dan masyarakat. UPN Veteran Yogyakarta melahirkan lulusan yang mampu membentuk ekosistem yang inovatif dari hulu hingga hilir. Para alumni berperan aktif dalam berbagai bidang strategis, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi mineral serta energi, pengolahan limbah dan pengembangan energi terbarukan, penguatan ekonomi berbasis sumber daya, hingga kajian sosial dan penyusunan kebijakan energi nasional yang semuanya berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan keberlanjutan lingkungan. UPN Veteran Yogyakarta memiliki peta jalan pengembangan yang terarah menuju Smart Campus, Smart Building, dan Green Campus didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang memudahkan seluruh proses akademik dan non-akademik. Berbagai fasilitas modern turut mendukung pencapaian tersebut, di antaranya laboratorium terpadu dengan peralatan unggulan yang menjadi satu-satunya di Indonesia di bidang mineral, batu bara, dan migas.